Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil wafa, thumma amma ba'd. Kaum muslimin dan juga sahabat Gansas yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Insyaallah kali ini kita akan langsung membahas tentang lanjutan dari peristiwa perang Badar. Dan insya Allah ini adalah sesi terakhir dari peristiwa perang Badar. Yang mana sebelumnya kaum muslimin sudah masuk ke dalam kancah pertempuran, ya, yang mana kancah pertempuran ini sudah sangat begitu menyeruak dan kaum muslimin, ya, itu sudah berada di tengah-tengah pertempuran. Ya. Maka ketika sudah berada di tengah pertempuran ini, kaum muslimin mendapatkan satu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Yaitu malaikat-malaikat yang turun membantu kaum muslimin untuk membasmi dan juga untuk membela mereka dari kalangan kaum musyrikin Quraisy. Ya. Di sini kita bisa melihat di antaranya beberapa riwayat dari Muhammad bin Ishaq. Nabi SAW bersabda, "Bergembiralah kalian wahai Abu Bakar, pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah datang. Inilah malaikat Jibril yang sedang memegang tengkuk kudanya guna memacunya yang pada gigi serinya terdapat debu-debu pertempuran." Artinya ini betul-betul malaikat Jibril sudah berada di tengah-tengah pasukan untuk membela kaum muslimin. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW memacu para sahabatnya untuk bersemangat dan juga untuk meraih kemenangan dalam pertempuran ini. Nabi SAW berulang kali menyebutkan satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qamar ayat 45, yaitu sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Ya. Ini berulang kali disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, untuk memacu semangat kaum muslimin dan juga sebagai janji yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditambah lagi Nabi SAW juga terus menyeruakkan untuk kaum muslimin menggempur kaum musyrikin Quraisy karena jumlahnya yang sangat berbeda jauh. Selisih 700 pasukan, bayangkan. Ya. Ini menghadapi satu pasukan yang 3 kali lipat lebih besar. Ya, maka kalau sampai sedikit saja kendor semangatnya, maka habislah kaum muslimin. Ya. Sampai Nabi SAW ketika sedang memberikan semangat kepada para sahabat, ditanyakan oleh salah seorang sahabatnya, ya, yang mengatakan kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah kalau aku meninggal terbunuh dalam medan pertempuran ini, aku akan mati syahid dan masuk surga?" Ya, maka sahabat Nabi SAW ini menjawab pertanyaan sahabat tersebut, "Iya, engkau akan masuk surga." Gitu ya. Maka sahabat yang sedang memegang beberapa tangkai kurma itu, ya, dan juga sedang memakan kurma itu langsung berdiri dan juga mengatakan, "Ini terlalu lama." Maksudnya kalau saya menunggu untuk habisnya kurma ini terlalu lama untuk mencapai surga. Maka dia membuang tangkai kurma itu, kemudian melaju ke tengah-tengah pasukan musyrikin Quraisy, pasukan musuh, yang akhirnya berhasil untuk mengocar-ngacirkan kondisi pasukan musuh. Ya. Perhelatan yang luar biasa ini terus terjadi sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Ya. Sampai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sahabat Gansas, ada satu peristiwa, ternyata bukan hanya kaum muslimin yang dibantu oleh pasukan dari kalangan malaikat. Ya. Ternyata orang-orang musyrikin Quraisy ini juga dibantu oleh iblis laknatullah alaih. Sampai-sampai ketika turun para malaikat berbondong-bondong untuk membantu kaum muslimin, ya, sampai-sampai nanti kalau selesai peperangan, itu orang-orang yang ditawan dari kalangan musyrikin Quraisy mengatakan, "Kami hanya melihat kepala-kepala kawan-kawan kami ini berterbangan begitu saja, padahal tidak ada pedang satupun yang melewati kepala mereka." Gitu ya. Ini
pasukan bantuan dari malaikat. Tapi ternyata musyrikin Quraisy ini juga dibantu oleh iblis. Namun ketika pasukan malaikat turun, iblis lari tunggang langgang. Ya. Disebutkan di dalam masih kitab yang sama, yaitu kitab Rahiqul Makhtun, bahwasanya iblis ini berubah wujud dalam pertempuran menjadi Suraqah bin Malik bin Ju'shum al-Mudliji. Ketika pasukan malaikat turun, lantas ia pun lari ke pesisir pantai, lantas dia langsung menyelam ke lautan. Ya, ini jelas bukan Suraqah bin Malik, ya, tapi ini adalah iblis. Ya. Kaum muslimin dan juga sahabat Gansas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita kaum muslimin pun berhasil memenangkan pertempuran dan juga mengalahkan kaum musyrikin Quraisy dengan kekalahan yang telak. Sampai-sampai 70 dari kalangan petinggi-petinggi Quraisy ini dikalahkan dalam pertempuran ini. Mereka meninggal dunia dalam pertempuran ini. Ini bukan hanya pasukannya, tapi petinggi-petingginya yang gugur, yang mati dalam pertempuran ini. Ya. Sedangkan 70 orang dari kalangan musuh, yaitu kaum Quraisy, musyrikin Quraisy, ini ditawan oleh kaum muslimin. Ya, jadi kurang lebih ada korbannya ada 140 orang. 70 orang sudah mati dari kalangan musuh dan 70 orang lagi ini ditawan oleh kaum muslimin. Ya. Namun di sini ada satu hal menarik yang perlu disampaikan, bagaimanakah kisah musuh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Abu Jahal ini menghadapi kematiannya. Bagaimana itu? Ya, ini ada satu kisah menarik, yaitu kisah dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Abdurrahman ketika dalam pertempuran, ya, dia tiba-tiba saja ditepuk pundaknya oleh dua orang sahabat muda. Ini masih muda sekali. Jadi bukan yang usia 30-40 tahun, bukan. Tapi dua orang. Ya, bahkan dalam riwayat lain, dua orang sahabat muda ini dari kalangan kaum Ansor itu adalah kakak adik. Ya, masih saudara, kakak dan juga adik. Dia menepuk pundaknya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat senior, ya, as-sabiqun al-awwalun, awal-awal masuk Islam. Kemudian bertanya, "Wahai paman, tahukah engkau siapa yang bernama Abu Jahal itu? Kami dengar dia selalu mencela dan juga memberikan kesulitan kepada Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dizalimi olehnya. Kalau engkau bisa menunjukkannya, kami akan menghabisinya saat ini juga." Mereka berbicara sambil memegang senjatanya. Ya. Maka Abdurrahman kaget. Ya. Abu Jahal itu bukan orang sembarangan. Dia sudah terbiasa dalam berperang. Bahkan dia diangkat menjadi panglima peperangan. Ini bukan orang biasa. Ya. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Apakah engkau melihat orang yang sangat congkak di sana itu?" "Ya, kami melihatnya. Dia adalah Abu Jahal." Maka setelah disebutkan kata-kata dia adalah Abu Jahal, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dua orang sahabat muda ini langsung menerjang menuju Abu Jahal. Ya. Lantas Abu Jahal pun ditikam oleh dua orang sahabat ini. Bahkan salah seorang di antara mereka karena saking liciknya Abu Jahal berhasil melukai lengan dari salah seorang dari dua pemuda ini. Ya, akan tetapi akhirnya Abu Jahal pun tumbang dan juga jatuh ke tanah. Ya. Inilah bagaimana kesudahan dari musuh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Abu Jahal. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan, matikan dia di dalam perang Badar. Nah, kaum muslimin dan juga sahabat Gansas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peperangan Badar ini adalah peristiwa besar pertama di dalam Islam yang banyak ibrah pelajarannya bagi kita. Ya. Serta banyak sekali amaliyah yang bisa kita tiru. Semangat para sahabat dalam menghadapi pertempuran yang bisa kita tiru. Ya. Oleh karenanya hendaknya kita membaca berulang-ulang, mendengarkan berulang-ulang, dan juga menonton berulang-ulang kisah terjadinya perang Badar ini. Bagaimana keistiqohan, kekuatan para sahabat, kejujuran para sahabat,
dalam beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, ini membuahkan hasil, yaitu turunnya bantuan dari kalangan para malaikat. Ya. Dan juga bagaimana mereka senantiasa setia bersama Rasulullah SAW. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Meskipun jumlah mereka sedikit, meskipun kekuatan tempur mereka itu jauh di bawah musuhnya, akan tetapi itu semua tidak berarti, dan kita harus meyakini pertolongan, kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari jumlah pasukan, jumlah kaum muslimin ataupun peralatan perang. Kalau Allah sudah mengizinkan kemenangan, maka pasti akan menang. Tinggal kita meraih sebab-sebab kemenangan itu. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Ya, kita ingin menang di bulan Ramadan, banyak pahalanya di bulan Ramadan, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar dengan diri kita. Saya mah masih muda, masih kuat beramal, saya mah masih banyak hartanya. Tidak. Tapi yang mengizinkan amal soleh itu Allah. Maka minta sama Allah dan juga berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil ikhtiarkan. Ya, diusahakan, dikorbankan seluruh jiwa dan juga raga kita untuk beramal soleh, meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari peristiwa ini, dan lebih banyak lagi kita mengambil ibrah pelajaran dari peristiwa besar ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.